Kemudian kita akan membahas mengenai membuat exception sendiri. Lalu apakah kita terbatas pada penanganan standar exception Python saja? Anda dapat membuat exception Anda sendiri dengan membuat sebuah kelas yang diturunkan dari kelas exception. Dengan cara tersebut, Anda dapat membuat exception Anda sesuai kebutuhan pada kasus yang akan Anda tangani. Misal kita ingin membuat sebuah exception jika angka yang dimasukkan adalah angka negatif. Pertama, kita buat dulu kelasnya dengan nama yang diinginkan. Turunkan dari kelas exception dan tentukan penanganan error pada metode-metode di kelas tersebut. Di sini ada contoh exception 8. Di sini ada kelas negative value error, ada exception, ada def, init, self value, ada self.value, ada def str, ada s, return, def cek angka, if angka, raise negative value error, ada try, ada sebuah angka, cetak angka, cek angka maksud saya. Kemudian ada accept, negative value error, type error. Ada print proses gagal karena. Nah, untuk memanggil exception-nya, kita memerlukan keyword raise ketika exception tersebut dimunculkan, maka exception akan ditangani accept dan mengeluarkan pesan errornya. Pesan tersebut berasal dari function str yang sebelumnya telah kita definisikan pada kelas negative value error. Di sini ada hasil eksekusi exception 8. Di sini ada masukkan sebuah angka, kemudian ada masukkan sebuah angka lagi, ada proses gagal karena, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian menggunakan finally pada try except. Dan akhirnya sekarang kita membahas finally. Keywords ini digunakan untuk menentukan penanganan apa yang harus dilakukan baik ketika exception muncul atau tidak. Misal saat mengambil data dari database. Kita tidak akan tahu apakah ada kegagalan apa yang akan terjadi. Agar program kita tetap aman dan data tidak rusak, maka baik terjadi kegagalan atau tidak, koneksi ke database harus ditutup. Hal tersebut juga bisa terjadi saat pembacaan file. Untuk mencegah kerusakan file, baik akan terjadi error atau tidak, file harus ditutup. Di blok finally ini penanganan yang terjadi ketika exception muncul atau tidak disimpan. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada exception 9, di sini ada angka 1, angka 2, ada try, pindah hasil perhitungan, ada accept zero division error, ada print, accept value error, ada print proses input gagal karena, ada finally, ada print lagi. Kemudian jika kode di atas dieksekusi, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Di sini ada masukkan angka ke 1, kemudian masukkan angka kedua, ada hasil perhitungan, ada coba perhatikan lagi nilai yang Anda masukkan, ada proses cetak ini masih bisa dijalankan. Kemudian ada membuat file, pengenalan file. Biasanya jika kita tidak menggunakan file, hasil pemrograman data hanya akan disimpan di main memory. Setelah program dihentikan, atau tiba-tiba komputer Anda mati, semua data akan hilang. Lalu bagaimana jika ingin menggunakan kembali data yang sudah diproses sebelumnya? Untuk menyimpan data akan bisa diproses di kesempatan selanjutnya. Misal komputer dimatikan kemudian dinyalakan lagi hari esoknya, kita butuh sebuah penyimpanan yang bersifat resident atau dan disimpan di secondary storage seperti hard disk. Python sendiri menyediakan beberapa media penyimpanan yang bisa digunakan oleh programmer Python, ada file, self, Marshall, pickle, and sclet3. Pada bab ini kita akan membahas mengenai file berupa txt. File di Python bisa berupa txt, csv, atau jenis lainnya. Txt merupakan contoh file yang sering digunakan. File jenis ini berisi plain text. File jenis ini menyimpan karakter
ASCII standar yang diterima dari user. Pada pembuatan file terdapat beberapa mode dalam manipulasi file. Berikut mode manipulasi file tersebut. Pada pembuatan file terdapat beberapa mode dalam manipulasi file. Berikut adalah daftar mode manipulasi file tersebut. Ada mode R. Mode R ini membuka file dan hanya untuk pembacaan saja. Pointer file akan ditempatkan di awal file. Jika pada saat pembukaan file tidak disertakan mode manipulasi file, maka akan ini secara default dipakai untuk manipulasi file. Ada W, membuka file dan hanya untuk penulisan saja. Jika file yang dibuka sudah ada dan menggunakan mode W, maka file tersebut akan ditimpa. Jika file tidak ada, maka akan dibuatkan file baru. Kemudian ada A, membuka file untuk penambahan isi file. Pointer file disimpan di bagian akhir file jika file tersebut ada. Jika file tidak ada, maka akan dibuatkan file baru. Mode ini ditambahkan masing-masing pada mode R, W, A menjadi RB, WB, dan AB. Dengan menambahkan mode B pada setiap mode manipulasi standar, maka pembaca file scan file akan dilakukan dalam format biner. Kemudian ada plus, mode ini ditambahkan ke dalam mode RWA. Ada R plus, baca dan tulis, ada W plus, tulis dan baca, ada A plus, tambah dan baca. Nah, kemudian ada membuat file baru. Agar lebih paham, kita akan mencoba membuat sebuah file txt. Pertama, kita biasakan cegah error dengan menggunakan try except dan tangkap exception IO error. Agar jika terjadi error kelak, kita bisa menanganinya dengan lebih mudah. Kemudian di dalam blok try except tersebut buat sebuah object file dengan menggunakan built-in function option open. Pada function tersebut terdapat dua parameter yang biasa digunakan, yaitu nama file serta mode manipulasi filenya. Karena kita ingin membuat file baru, maka mode W digunakan pada kasus pertama berikut. Ada file 1, ada try, ada sebuah file, ada print, sebuah file terus print, ada IO error, ada print. Nah, di sini ada ini ya absent txt, ada w, di sini ada w-nya, w. Ketika kita sudah membuka sebuah file yang bentuk object file, kita dapat mengakses metode dan atribut pada object file tersebut. Atribut yang sering diakses untuk pemrosesan file antara lain nama, name, mode, closed. Atribut name adalah sebuah nama file tersebut. Mode adalah mode manipulasi file tersebut, dan closed menyatakan apakah file tersebut sudah ditutup atau belum. Sedangkan metode yang diakses di atas adalah close yang digunakan untuk menutup file setelah penggunaan file selesai. Dengan menutup file, penggunaan memori utama akan dihemat. Jika tidak pernah menutup file dalam jumlah yang banyak, bisa menyebabkan memori leak. Jadi berhati-hatilah. Nah, ini adalah hasil eksekusinya. Di sini ada nama file yang telah dibuat, ada absent txt, ada mode pembacaan file adalah WB ya. Apakah filenya sudah ditutup? False. Apakah filenya sudah ditutup? True. Seperti ini. Kemudian ada mengisi file. Pada contoh pertama, file yang kita buat masih kosong, belum berisi. Sesuai namanya, kita sedang membuat file bernama absent.txt, yang di dalamnya akan terdapat daftar hadir perkuliahan. Dengan menggunakan metode write, kita bisa menambahkan isi pada file absent.txt, dan yang akan kita isikan adalah teks. Metode ini memerlukan parameter sebuah string yang akan ditulis di lokasi tertentu pada file berdasarkan posisi pointer berada. Nah, kemudian ini ada contoh programnya seperti itu. Nah, di sini ada file 2, ada try, sebuah file, print, ada sebuah file write. Di sini menggunakan W, sebuah file write, ada sebuah file close, ada print, ada except IO error, ada print.
Nah, setelah kita menambahkan isi pada file teks yang kita buat, kita dapat membuka file yang telah dibuat dengan teks editor dan dapat melihat isi dari file tersebut. Di sini ada hasil eksekusi dari itu. Di sini ada nama file yang tadi dibuat, ada absent.txt, ada mode pembacaan file, ada WB, ada WB. Apakah file yang sudah ditutup false? Apakah file yang sudah ditutup true gitu ya. Di sini ada membaca isi file. Setelah mengisi file dengan metode write, sekarang kita akan menggunakan metode read untuk membaca file. Pastikan file akan dibaca harus dalam mode R. Jika tidak dalam mode R tersebut, misal dalam mode W, maka akan muncul error. O error, file not open for reading. Kemudian untuk mengetahui posisi pointer file berada, kita menggunakan metode tile itu. Di sini ada contoh file dia, ada try, sebuah file, print, di sini ada pakai R ya, pakai R, ada print, ada di sini ada write, ada print, ada tel, di sini sebuah file close, ada print, file closed, ada accept IO error, ada print proses gagal karena I. Nah, dengan menggunakan metode read, kita dapat melihat isi dari file tersebut. Tapi metode ini membaca sekaligus isi file yang dibaca. Tidak berbaris. Jika pembacaan dilakukan sekaligus, ruang memori yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada file yang dibaca per baris. Kemudian dengan adanya metode tel, kita bisa mengetahui posisi pointer file berada di mana, agar mempermudah saat manipulasi file gitu ya. Nah, di sini ada hasil eksekusinya, di sini ada mode pembacaan file. Di sini ada nama file yang tadi dibuat, ada mode pembacaan file. Apakah filenya sudah ditutup? Isi file ada Jajang Surahman, Teknik Informatika ITENAS, ada Angel Corin, Manajemen Informatika Unicom, ada Samsul Basri, Ilmu Komputer UPI. Nah, posisi pointer pada file 130, apakah file sudah ditutup? True, gitu ya. Kemudian membaca isi file dengan cara baris per baris. Di sini berarti baris per baris. Jika pada contoh sebelumnya pembacaan file dilakukan sekaligus, pada contoh kali ini pembacaan file akan dilakukan baris per baris. Pembacaan file teks dengan membaca per baris ini bisa dilakukan dengan menggunakan pengulangan for. File ini diperlakukan layaknya list yang digunakan di pengulangan for. Di sini file dianggap sebagai list yang berisi elemen string. Try sebuah file open, print, ada di sini pakai R, pakai R, di sini ada print for line in sebuah file, print line, ada print posisi pointer pada field, sebuah field di sini pakai tel, sebuah field close, ada print, ada accept IO error, ada print posisi gagal karena I. Nah, hasil yang diperlihatkan hampir sama dengan contoh sebelumnya, hanya saja teknik pembacaannya sedikit berbeda. Jika file berukuran besar akan lebih bijak jika kita membacanya per baris agar ruang memori yang digunakan tidak banyak terpakai. Nah, ini sebenarnya hampir sama yang tadi, cuman ini ya, bedanya pembacaannya sedikit berbeda gitu. Nah, kemudian ada mengatur posisi pointer file. Suatu saat kita ingin mengisi file di lokasi tertentu di sebuah file, biasanya kita menambahkan file di bagian akhir file, atau membaca file selalu di bagian awal file. Ada saatnya kita ingin membaca di posisi ke-15 dari awal file, atau posisi ke-15 karakter dari pointer file. Di objek file terdapat metode yang dinamakan seek. Metode tersebut memiliki dua buah parameter, yaitu jarak yang diinginkan dan patokan jarak tersebut. Nah, jika parameter kedua sisi diisi oleh angka 0, berarti patokan berada di awal file. Nah, kemudian jika parameter kedua diisi oleh angka 1, berarti patokan berada di tempat pointer file berada. Jika parameter kedua diisi oleh angka 0, maka patokan berada di bagian akhir file. Jika parameter pertama diisi angka positif, maka penentuan jarak akan dihitung ke sebelah kanan. Jika diisi angka negatif, maka penentuan jarak akan dihitung ke sebelah kiri. Di sini ada contoh file 5.
ada sebuah file open, ada absen txt, di sini pakai rb, print, ada print, di sini ada pakai print, di sini ada tel, di sini ada seek ya, kembali lagi ke awal gitu. Kemudian ada print for line sebuah file, ada print sebuah file close, ada print lagi, ada except, tidak lupa ada error, ada print gitu. Nah, pada contoh di atas, pointer file dipindahkan kembali ke posisi awal dengan memberikan jarak 0 dan menentukan patokan di awal file, maka posisi pointer file pindah ke bagian awal file. Dengan demikian, file bisa dibaca ulang untuk kedua kalinya. Nah, di sini ada apakah mode pembacaan file ada RB, apakah filenya udah ditutup? False. Isi file ada 1, 2, 3 ini kayak gini bla 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 bla. Kemudian ada posisi pointer pada file 130, kembali lagi ke awal non. Isi file bla 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 bla. Posisi pointer pada file 130, apakah filenya udah ditutup? True. True gitu ya. Nah, kemudian mengganti nama file. Dalam manipulasi file, terdapat operasi seperti pengubahan nama file, memindahkan file, ataupun menghapus file. Python sendiri menyediakan modul OS yang di dalamnya terdapat fitur-fitur tersebut. Sebagai contoh, pertama kita akan mengganti nama file dari absen.txt ke daftar hadir.txt. Pertama kita harus mengimport modul OS, kemudian kita gunakan metode rename. Metode tersebut memiliki dua parameter, yaitu nama file yang akan diubah namanya dan nama baru yang diinginkan. Nah, kemudian ini ada contohnya, ada file 6. Ini ada contoh file 6 ya. Di sini ada import OS, try OS rename, ada print except OS error, print. Setelah kode di atas dijalankan, coba lihat file yang sebelumnya itu absen.txt akan berubah menjadi daftar hadir txt. Nah, ini ada hasil eksekusinya, ada nama file sudah diubah gitu ya, ada bla 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 gitu. Kemudian ada menghapus file. Contohnya adalah menghapus file. Kita bisa gunakan metode remove untuk menghapus file yang diinginkan. Parameter yang dibutuhkan adalah nama file yang akan dihapus. Di sini ada contoh yang ketujuh, dari sini ada import OS, ada try, OS remove, ada print, except, error, out error, ada OS error. Print proses error karena kemudian jika file sudah dihapus, kita tidak dapat membuka file tersebut karena file tersebut sudah hilang dari penyimpanan sekunder. Di sini ada hasilnya kayak gini. Nah, kemudian untuk contoh-contoh lainnya, Anda bisa membuka dokumentasi resmi Python atau coba kunjungi beberapa website yang ada di lampiran kedua buku ini ya. Nah, kemudian di sini ada pengenalan kelas. Nah, kemudian membuat kelas dan objek. Pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Object Oriented Programming, ada OOP, merupakan sebuah paradigma pemrograman di mana kita memodelkan perangkat lunak kita dari berbagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Objek tersebut memiliki karakteristik dan aksi. Di dalam OOP, karakteristik tersebut berupa variabel yang dinamakan atribut. Kemudian aksi yang dimiliki objek tersebut berupa metode yang menghasilkan output atau cuma melakukan aksi saja tanpa output. Ada istilah lain juga yang menyebut aksi sebuah objek sebagai perilaku atau behavior. Objek itu sendiri mempunyai template yang diistilahkan dengan kelas atau class. Sebuah kelas merupakan template bagi objek-objek yang akan dibuat. Proses pembuatan objek baru dinamakan dengan instansiasi. Ada beberapa hal yang harus diingat dalam membuat sebuah kelas. Pertama,
Pertama, keyword class. Keyword ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah kelas, disusul dengan nama kelas yang diinginkan dan tanda titik dua. Blok kode kelas tersebut ditulis setelah tanda titik dua tersebut, dan seperti biasa diperlukan indentasi agar blok kode yang kita tulis masuk ke dalam blok kode kelas. Kedua adalah konstruktor. Di Python, konstruktor ditulis dengan sebuah function bernama init. Method dan function sebenarnya sama. Hanya saja beda istilah pada paradigma OOP. Biasanya init digunakan untuk mengisi variabel dengan nilai awal pada atribut-atribut yang dimiliki objek. Ketiga adalah keyword self. Keyword tersebut digunakan pada metode yang akan dinyatakan sebagai metode dari kelas yang kita rancang. Keyword ini disertakan di parameter pertama. Jika metode tersebut tidak disertakan self pada metode yang dimiliki kelas tersebut, akan muncul error, type error, nama function, text exactly, and arguments one given, yang artinya metode tersebut tidak bisa dipanggil oleh objek yang telah terinstansiasi. Sebagai contoh, di sini kita akan membuat sebuah kelas bernama persegi panjang yang memiliki dua atribut, yaitu panjang dan lebar. Kelas ini memiliki 5 metode yang terdiri dari unit, konstruktor, kelas persegi panjang, ada hitung luas, metode untuk menghitung luas persegi panjang, ada hitung keliling, metode yang untuk menghitung keliling persegi panjang, ada gambar persegi panjang, menggambar persegi panjang yang direpresentasikan dengan kumpulan bintang. Ada gambar persegi panjang tanpa isi, menggambar persegi panjang tetapi hanya batas luarnya saja, isinya tak digambar. Isinya ada kelas 1, kelas persegi panjang. Di sini ada seperti contohnya ini ya. Ini di sini ada kelas persegi panjang, di sini ada panjang lebar dan sebagainya, bla 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 seperti ini. Nah, proses instansiasi dilakukan dengan mencantumkan nama objek yang diinginkan, kemudian panggil nama kelas yang akan diinginkan dan masukkan parameter awal yang dibutuhkan. Kemudian saat objek berhasil dibuat, kita bisa mengakses atribut dan metode dari objek tersebut seperti yang kita lakukan pada manipulasi file. Kita bisa mengakses metode close, write, and read, serta mengakses atribut close, name, and mode dengan parameter berbeda namun karakteristik sama. Persegi panjang yang dihasilkan jadi beragam gitu ya. Nah, kemudian tujuan dari OOP ini sendiri menghemat penulisan kode program yang kita buat. Tanpa OOP, kita harus membuat atribut untuk setiap objek. Dan penulisan kode program pun menjadi menumpuk karena untuk metode yang sama harus ditulis ulang. Ini ada hasilnya seperti ini. Hasil eksekusi yang tadi ada panjang persegi panjang 20, lebar persegi panjang A10, terus persegi panjang 200, keliling persegi panjang 60, menggambar persegi panjang. Ini berarti persegi panjangnya ini ya. Menggambar persegi panjang A hanya tepinya saja, berarti ini seperti itu. Nah, ini. Seperti ini hasilnya. Kemudian mengenal built-in function pada kelas N object. Berikut kita akan mengenal beberapa built-in class attribute yang akan bisa digunakan saat kita membuat kelas apapun. Built-in class attribute akan selalu menyertai kelas yang kita rancang. Berikut beberapa atribut yang bisa Anda gunakan untuk mengakses informasi dari sebuah kelas. Ada doc, digunakan untuk mengakses dokumentasi yang terdapat pada kelas. Ada name, digunakan untuk mengakses nama kelas. Ada dict, digunakan untuk mendapatkan namespace dari kelas tersebut. Kalau pada objek yang sudah diinstansiasi, metode ini akan mengeluarkan informasi tentang atribut yang sudah terisi nilai.
Ada modul digunakan untuk mendapatkan informasi di mana lokasi modul yang mendefinisikan kelas tersebut. Ada basis digunakan untuk melihat dari mana kelas tersebut diwariskan. Warisan pada OOP adalah menggunakan karakteristik suatu kelas pada kelas yang ingin menggunakan karakteristik kelas yang mewariskannya. Seperti itu ya. Kemudian contoh sebagai contoh ada beberapa built-in class, atribut yang bisa diakses kelas dan objek hasil instansiasi, dan ada yang hanya bisa diakses kelas. Sini ada contoh programnya seperti ini. Kemudian, nah ini ada hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ada pembahasan mengenai OOP ini tidak bisa dibahas secara keseluruhan dalam satu bab. Ada banyak hal yang harus diulas seperti inheritance, polymorphism, abstract, overreading, overload, dan lain-lain. Kemudian ada pengenalan modul. Modul and packages. Modul adalah istilah file yang berisi kode Python. Jadi dari awal sebenarnya kita sudah membuat modul Python, hanya saja pada konsep modul ini kode Python yang akan digunakan berulang. Akan dipisahkan dari file utama ke dalam file lain yang khusus menampung kode Python tersebut. Di dalam modul, kita bisa menyimpan kelas, function, variabel, dan struktur data yang bisa digunakan oleh program. Misal, kita ingin membuat sebuah kode yang hanya berisi jenis-jenis segitiga seperti segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga sama sisi, dan segitiga siku-siku. Kenapa tidak dicampur saja dengan jenis bidang yang lain? Hal ini dilakukan agar tidak mudah dalam mengelola. Hal ini dilakukan agar kita mudah dalam mengelola kode Python yang kita tulis. Contoh lainnya, misal kita menulis kode yang berinteraksi dengan database dan kode untuk melakukan proses penulisan laporan secara terpisah. Dalam hal ini, modul mempunyai kode Python yang reusable, agar kode yang ditulis pada program kita terduplikasi. Sedangkan file Python yang akan dijalankan dan memanggil function, kelas, atau variabel dari kumpulan modul yang dibuat berisi runnable code. Gitu. Kode yang dieksekusi oleh interpreter Python untuk menampilkan wujud dari program yang dibuat. Kemudian modul-modul yang sudah ditulis bisa dikelompokkan ke dalam sebuah package. Package ini sendiri berupa folder yang memiliki file init.py agar folder tersebut dikenali sebagai modul. Di dalam package ini, modul-modul memiliki tujuan dan fungsional yang seragam. Misal pada contoh yang akan kita coba, terdapat sebuah package bidang yang berisi modul bidang segitiga dan persegi. Di dalamnya terdapat file init.py yang bertugas untuk meload semua modul yang ada di dalam package. Segitiga.py yang berisi kelas segitiga dan persegi.py yang berisi kelas persegi di dalam file segitiga.py dan persegi.py. Masing-masing bisa diisi berbagai jenis bidang yang sesuai nama modul tersebut. Hanya saja untuk contoh kali ini dibatasi kepada satu jenis bidang saja. Di sini membuat modul-modul di dalam package. Setelah memahami konsep modul, mari kita coba program yang agak banyak ini. Sebelumnya di directory tempat kita akan menulis program, terlebih dahulu buatlah sebuah folder baru bernama bidang. Folder tersebut merupakan package yang akan menyimpan persegi.py, persegi.py, dan init.py. Di sini ada contoh programnya persegi. Kemudian ada segitiga. Kemudian seperti ini. Kemudian menggunakan modul di file utama. Nah, sampai akhirnya kita tiba untuk menulis kode utama. Kode utama ini merupakan kode yang berisi runnable code.
yang menggunakan kelas yang sudah didefinisikan di modul-modul sebelumnya. Dengan demikian, kode program tidak akan menumpuk di file utama. Jika Anda berhasil mengikuti petunjuk pada bab ini, modul package dan file utama mempunyai susunan seperti berikut. Ini ya, seperti ini. Kemudian di sini ada main.py, di sini ada programnya seperti ini. Nah, pada kode di atas, kita mengimport kelas dari package bidang, kemudian melakukan instansiasi dan memberikan nilai sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita akses metode-metode yang terdapat pada kelas tersebut untuk mendapatkan informasi luas dan keliling pada masing-masing bidang. Jika berhasil, maka kode yang disilakan akan seperti berikut ini, seperti itu. Nah, kemudian itu ya terkait dengan tadi lampiran teknologi yang menggunakan Python. Kemudian ini banyak sekali. Di sini ada bahan belajar online, ini bisa dikunjungi ya. Kemudian itu tadi terkait dengan Python, terusan dari buku yang kemarin kita bahas. Kita kali ini beralih ke buku yang selanjutnya. Jadi di sini ada modul dan package sudah dibahas ya. Tadi di sini ada mengenai apa namanya? Mengenai persegi, ada kelas persegi, ada sisi gitu ya. Kemudian ada hitung keliling, ada hitung luas, di sini ada segitiga, di sini ada unit, ada alas, ada tinggi, ya. Set alas, kemudian alas, setinggi, ya tinggi, sisi miring, kemudian hitung keliling, dan hitung luas. Nah, hampir sama dengan fungsi dari modul persegi.py, hanya saja modul segitiga.py akan diisi berbagai jenis segitiga. Oke, selain itu pada kode di atas kita memanggil modul match, karena saat nanti modul segitiga.py ini di-load, kode yang menggunakan metode-metode pada match harus di-load juga dari modul match. Pastikan modul ini disimpan di folder bidang. Oke, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat.